Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Dahyani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain organisasi menggunakan 4 pilar di tempat bekerja saya. Di bagian koperasi, kita akan bahas konsep dasar pengorganisasian. Dalam fungsi pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan satu kerangka kerja organisasi tertentu. Kerangka kerja tersebut dinamakan sebagai desain organisasi. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana seluruh kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Contoh bagan dari organisasi Kokarmina. Pertama, paling atas ada rapat anggota pemegang saham seluruh di Hermina. Kedua, ketua Kokarmina. Kokarmina itu adalah koperasi karyawan Hermina yang dikhususkan untuk melakukan simpan pinjam karyawan Hermina. Di bawahnya ada wakil ketua Kokarmina. Selanjutnya ada pengawas. Di bawah pengawas ada KA unit usaha yang pemegang bagian koperasi. Lalu sampingnya ada personalia, staf keuangan, dan staf simpan pinjam. Di bawah KA unit usaha, bagian koperasi ada staf Wasserda dan bagian staf kafe. 4 pilar pengorganisasian, 4 building block of organizing. Pilar pertama ada pembagian kerja, division of work. Pilar kedua, pengelompokan pekerjaan. Pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Pilar keempat ada penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian dalam organisasi atau koordinasi. Pilar pertama kita bahas pembagian kerja. Pembagian kerja adalah upaya menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah disusun dalam proses perencanaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik di tempat tersebut. Kadangkala pembagian kerja dinamakan dengan pembagian tenaga kerja. Namun lebih sering digunakan pembagian kerja karena yang dibagi-bagi adalah pekerjaannya, bukan orangnya. Contohnya dari pembagian kerja di tempat bekerja saya, misalnya kerja dapat berupa pembagian kerja untuk bagian ketua kanit, kasir, pelayanan, pelanggan, karyawan Hermina di Wasserda atau warung serba ada, kasir untuk pelayanan di kafe rumah sakit Hermina. Pilar kedua, ada pengelompokan pekerjaan. Setelah pekerjaan dispesifikan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi pada dasarnya adalah proses pengelompokan dan penamaan bagian atau pengelompokan kerja berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai contoh, untuk bisnis di Kokarmina, melakukan transaksi simpan pinjam untuk karyawan Hermina, penginputan barang yang terjual, melakukan pelayanan pada karyawan atau pasien, melakukan pelayanan fotokopi, melakukan permintaan gudang umum untuk rumah sakit, melakukan penginputan barang, output maupun input. Di sini ada bagian-bagian kerja di Kokarmina. Pekerjaan yang dilakukan di dalam unit Kokarmina itu ada staf Wasserda dan staf kafe, melakukan transaksi jual beli untuk karyawan dan pasien. Staf gudang umum melakukan permintaan gudang umum rumah sakit. Staf simpan pinjam melakukan transaksi simpan pinjam untuk karyawan. Ada staf KA unit usaha merakap penjualan barang input ataupun output. Ada staf keuangan membuat laporan keuangan harian dan bulanan. Selanjutnya pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian dan dalam organisasi atau hierarki. Hierarki adalah proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Terdapat 2 konsep penting dalam hierarki, yaitu span of management control atau span of control. Yang kedua, chain of command. Di sini ada penentuan hierarki dalam bisnis di unit Kokarmina, bagian koperasi. Di atas ada atasan yang mengkoordinasi, yaitu KA unit usaha. Ini memerlukan bawahan yang membantu. Ada bagian keuangan 1 orang, bagian Wasserda ada 2 orang, bagian kafe ada 3 orang.
span of management control terkait dengan jumlah atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Chain of command juga menunjuk garis perintah dalam sebuah organisasi dari hierarki yang paling tinggi misalnya hingga hierarki yang paling rendah. Chain of command juga menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan siapa dari bagian mana dan melaporkan ke bagian mana. Selanjutnya ada contoh chain of command dari bisnis di unit Kokarmina. Bagian atas ada KA unit usaha, selanjutnya bagian keuangan yang ada pelaksana 1 orang, bagian waserda ada 2 pelaksana, bagian kafe ada 6 pelaksana. Dan kita dapat tarik dari atas hingga ke paling bawah, yaitu yang disebut chain of command. Selanjutnya jenis-jenis hierarki itu ada 2, hierarki vertikal atau tall hierarki dan hierarki horizontal atau flat hierarki. Sebagai bentuknya dapat kita lihat hierarki vertikal dan horizontal. Selanjutnya ada pilar keempat, koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. The process of integrating the activities of spread department in order to pursue organizational goals effectively. Stoner, Freeman, and Gilbert 1995. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, skala strategis organisasi, dan skala organisasi teknologi lingkungan. Beberapa pendekatan dalam departementalisasi ada yang berdasarkan fungsional, berdasarkan produk, berdasarkan pelanggan, berdasarkan geografis, berdasarkan matriks. Selanjutnya dapat kita lihat hierarki dari departementalisasi berdasarkan fungsinya. Paling atas ada KA unit usaha, lalu staf keuangan, selanjutnya staf waserda, yang di bawah staf waserda ada bagian waserda dan bagian pergudangan khusus untuk melakukan permintaan rumah sakit. Selanjutnya ada staf kafe, bagian penjualan dan bagian promosi dilakukan. Selanjutnya ada manajer SDM, yaitu rekrutmen dan seleksi dan pelatihan pengembangan. Selanjutnya ada departementalisasi berdasarkan produk. Di paling atas ada ketua Kokarmina, lalu manajer keuangan, lalu ada KA unit koperasinya, selanjutnya manajer pemasaran, manajer SDM. Di bawah KA unit koperasi terdapat bagian waserda, bagian pergudangan yang menyediakan susu, sabun, pasta gigi, mie instan. Selanjutnya di bawah manajer pemasaran ada bagian penjualan dan bagian promosi. Selanjutnya manajer SDM itu merekrut dan seleksi dan pelatihan pengembangan. Selanjutnya departementalisasi berdasarkan pelanggan. Di bagian koperasi ada contohnya seperti menjual susu, sabun mandi, pasta gigi, mie instan yang customernya mulai dari bayi, anak-anak, remaja hingga dewasa. Selanjutnya ada departementalisasi berdasarkan geografisnya. Di paling atas ada pengawas Kokarmina, di bawahnya ada yang melakukan penjualan, bagian promosi, dan itu daerah-daerah seperti ada di Jakarta, Bandung, Kalimantan, dan Medan. Selanjutnya departementalisasi berdasarkan matriks. Paling atas ada pengawas Kokarmina yang profit projectnya itu misalnya susu, sabun mandi, pasta gigi, mie instan, yang dilakukan oleh manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer SDM, dan manajer riset pengembangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.